ini mau tanya masalah niat Ustaz ini. Ya, silakan Bapak. Silakan Pak. Bagaimana kalau orang itu sebenarnya menurut Rasulullah orang wudhu ini Ustaz, orang wudhu apa enggak usah pakai nawaitul wudhu gitu Ustaz bersama air mengalir, apa cukup niat saja Ustaz di hati lalu membasuh muka gini Ustaz. Menurut tuntunan Rasulullah itu bagaimana Ustaz? Ada yang masih tahu pakai nawaitul wudhu itu. Iya. Mengatakan cukup niat saja di hati. Satu. Dua, Ustaz mau tanya masalah sholat. Kalau jadi imam sholat itu tadi apa ndak usah niat jadi imam Ustaz kalau berjamaah Ustaz. Iya. Cukup di hati jadi imam itu sholat zuhur, asar, maghrib gitu Ustaz. Apa cukup di hati, ndak usah dilafalkan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu maghribi, asri ndak usah itu. Siap. Bisa ditangkap insyaallah Bapak. Cukup Bapak. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Diki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Diki di Banyuwangi. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Diki di Banyuwangi, semoga Allah memberkahi Bapak dan keluarga. Amalan ibadah Rasulullah SAW itu didokumentasikan oleh para sahabat Rasulullah SAW dengan sangat detail. Jadi setiap ucapan, setiap amalan yang beliau lakukan dalam sholat, dalam haji, dalam wudhu, itu semuanya dicatat oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan kepada kita, sampai kepada kita dengan dokumentasi yang sangat lengkap. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis bahwasanya gerakan-gerakan yang sangat detail dicatat dengan lengkap. Misalnya disebutkan bahwasanya para sahabat melihat gerakan jenggot Rasulullah SAW yang naik turun, muttarib. Kita kadang-kadang berpikir untuk apa gerakan-gerakan detail seperti itu disebutkan dan diriwayatkan. Tapi hal ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mencatat semua hal itu. Dan ada juga pelajaran yang bisa kita petik dari hal itu bahwasanya saat kita membaca Al-Fatihah atau yang lain, ya, membaca zikir dalam sholat, maka bacaan itu adalah dengan menggerakkan mulut. Ada qomat kam, itu yang namanya bacaan. Itu yang namanya qiraah atau tilawah. Kalau kita membaca dalam hati itu tidak disebut sebagai qiraah, tidak sah bacaan kita kalau hanya membaca dalam hati. Nah, intinya bahwasanya dokumentasi para sahabat untuk ibadah-ibadah Rasulullah SAW itu sangat detail. Jadi semua bacaan beliau, ya, baik sebelum sholat maupun setelah sholat, semuanya diriwayatkan lengkap. Riwayatnya yang ada variasi disebutkan variasinya. Nah, dalam riwayat-riwayat itu kita tidak mendapati bahwasanya beliau mengucapkan niat beliau sebelum wudhu ataupun sebelum sholat. Silahkan diperiksa, silahkan dicek dalam buku-buku hadis, maka kita akan dapatkan bahwasanya beliau saat memulai sholat, saat memulai wudhu, maka yang beliau lakukan adalah mengolah hati, karena memang niat itu pada dasarnya di dalam hati. Maka kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW yang terbaik adalah seperti itu. Ya, kita sebelum wudhu atau sebelum sholat cukup kita olah niat dalam hati. Niat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mahalluhal qalb. Ya, tempatnya adalah di hati. Itu adalah amalan hati. Jadi sebelum kita berwudhu kita katakan, ya Allah, ini adalah wudhu untuk mengangkat hadas kecil karenamu ya Allah. Tapi di mana? Dalam hati. Sebelum sholat kita katakan dalam hati kita, ya Allah, ini adalah sholat duhur 4 rakaat misalnya karenamu ya Allah. Jadi itulah yang disebut sebagai niat yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah dengan niat-niatnya. Kalau nggak ada niat tidak sah. Niatnya seperti apa? Niatnya karena dia adalah amalan hati, maka dengan cara mengolah hati. Kalau seandainya beliau mengucapkan satu zikir tertentu sebelum sholat atau sebelum wudhu, niscaya itu akan dicatat oleh para sahabat dan diriwayatkan dan sampai kepada kita semuanya.
Tapi mereka yang berpendapat bahwasanya kita dianjurkan untuk mengucapkan niat sebelum sholat atau sebelum wudhu, ini juga mengikuti pendapat sebagian ulama. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali dan yang lain disebutkan bahwasanya melafalkan niat itu sunnah. Apa dasarnya? Karena dikiaskan dengan ibadah haji atau ibadah umrah misalnya. Jadi ada kias di situ. Ini dalil yang dipakai. Jadi ada pendapat seperti itu. Namun kalau saya ditanya mana yang lebih kuat, ya Allahu a'lam, yang lebih kuat adalah yang kita jelaskan di depan tadi, yaitu bahwasanya yang lebih hati-hati adalah cukup dengan mengolah hati saja tanpa melafalkan niat tersebut. Nah, jadi termasuk kalau niat menjadi imam juga seperti itu. Jadi diolah dalam hati saja. Kalau tadi di depan saya mengatakan bahwasanya niat menjadi imam itu tidak wajib, ya, tidak wajib, tidak disyaratkan. Bukan berarti kita tidak boleh untuk niat menjadi imam. Dia hukumnya tidak wajib saja. Tapi kalau misalnya kita berposisi menjadi imam, maka yang terbaik adalah kita meniatkan untuk menjadi imam juga. Tapi itu bukan sebuah kewajiban maksudnya, bukan sebuah kewajiban. Ya, jadi meniatkan sholat sebagai seorang imam ketika memang posisi kita sebagai imam itu lebih sempurna daripada kita tidak meniatkannya. Ya. Tapi intinya bahwasanya niat itu adalah amalan hati dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak disebutkan dalam riwayat hadis. Dalam riwayat hadis tidak disebutkan bahwasanya beliau mengucapkan atau melafalkan niat beliau baik dalam wudhu maupun dalam sholat. Demikian Allahu a'lam. Ustaz, adapun lafaz yang dibacakan ketika wudhu apakah ada, Ustaz? Kan bismillah atau bagaimana, Ustaz? Iya betul. Sebelum wudhu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan bismillah. Oh, bismillah. Beliau mengucapkan bismillah. Ya, jadi ada tasmiyah dan ini hukumnya wajib menurut sebagian madhab. Ya. Jadi kalau ada zikir sebelum wudhu, maka itu adalah bismillah. Ya, itu adalah bismillah, bukan melafalkan niat. Jadi itu yang sahih dari Rasulullah SAW. Jadi ini kan bukti bahwasanya kalau ada sesuatu yang beliau ucapkan maka akan diriwayatkan. Dan nantinya betul yang diucapkan adalah mengucapkan bismillah sebelum berwudu dan tidak ada yang lain selain itu. Didokumentasikan saya. Didokumentasikan dengan sangat lengkap oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka saya sering menyampaikan bahwasanya khazanah ilmu dari Rasulullah SAW itu sudah lengkap. Ya, terutama dalam bab ibadah ini kita sebaiknya tidak nambah-nambah lagi, sudah cukup menggali apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah yang terbaik dan itu yang lebih menenangkan hati kita insyaallah. Karena nggak ada yang lebih baik daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, penelpon berikutnya sudah menunggu.